Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya. Tidak terasa, sekarang kita sudah masuk ke tema 2. Silakan disiapkan bukunya. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang alat pernafasan hewan. Sudah siap anak-anak? Sebagai makhluk hidup, hewan juga punya ciri bernafas. Alat pernafasan hewan itu berbeda-beda, disesuaikan dengan habitat atau tempat hidupnya. Habitat hewan ada 3, yaitu di darat, di air, dan di udara. Hewan apa saja yang akan kita bahas hari ini? Pertama yaitu cacing. Cacing mampu hidup di dalam tanah. Lalu bagaimana cara cacing bernafas ya? Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya. Oleh sebab itu kulit cacing selalu lembab. Gunanya untuk membantu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hewan yang kedua yaitu kelompok serangga. Hewan yang tergolong kelompok serangga itu contohnya kupu-kupu, belalang, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Serangga bernafas menggunakan trakea. Caranya, udara pernafasan masuk ke dalam tubuh serangga melalui lubang stigma. Dari lubang stigma, udara menuju ke trakea. Di trakea itulah terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hewan berikutnya yaitu kelompok ikan. Ikan merupakan jenis hewan yang hidup di air. Ikan bernafas menggunakan insang. Bagaimana caranya? Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Lalu, air tersebut mengalir ke bagian insang. Di insang inilah terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kelompok hewan berikutnya yaitu amfibi. Masih ingat konsep hewan amfibi? Yaitu hewan yang dalam satu siklus hidupnya mengalami tahap hidup di air dan hidup di darat. Kita sering menggunakan katak sebagai contoh hewan amfibi. Pada tahapan metamorfosis katak, yaitu pada fase berudu, katak bernafas menggunakan insang, karena pada tahap berudu itu harus hidup di air. Lalu pada tahap katak dewasa, bernafasnya menggunakan paru-paru dan kulit. Oleh sebab itu, kulit katak selalu lembab agar udara pernafasan bisa masuk melalui kulitnya. Kelompok hewan berikutnya yaitu reptilia. Kelompok hewan reptilia ada yang hidup di darat saja, tapi ada juga yang mampu menyelam di air. Contoh hewan reptil antara lain ular, buaya, kura-kura, kadal, cicak, bahkan komodo. Hewan reptil ini bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu menuju ke paru-paru. Di paru-paru inilah terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu bagaimana untuk reptil yang mampu menyelam di air? Ternyata khusus kelompok reptil yang mampu menyelam di air memiliki katup di belakang mulutnya. Katup ini akan menutup pada saat dia menyelam. Gunanya untuk apa?
agar air tidak masuk ke paru-paru. Kelompok hewan berikutnya yaitu burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Jadi, udara akan masuk ke dalam tubuh burung melalui lubang hidung, kemudian menuju ke trakea. Dari trakea ini dilanjutkan ke paru-paru, lalu disimpan di dalam pundi-pundi udara. Kapan burung itu bernafas menggunakan paru-paru dan kapan bernafasnya menggunakan pundi-pundi udara? Ternyata pada saat terbang, burung tidak menghirup udara, tetapi menggunakan udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Udara di dalam pundi-pundi udara inilah yang nanti akan dialirkan ke paru-paru, digunakan untuk bernafas pada saat burung tersebut terbang. Kelompok hewan yang terakhir yaitu mamalia. Kelompok hewan mamalia ini ada yang hidupnya di air, ada juga yang hidupnya di darat. Semua kelompok hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Lalu, bagaimana untuk mamalia yang hidupnya di air? Ternyata, mamalia yang hidup di air punya kebiasaan, yaitu muncul ke permukaan. Apa tujuan mereka muncul ke permukaan tersebut? Ternyata pada saat muncul ke permukaan itu, mamalia yang hidup di air, contohnya di sini paus atau lumba-lumba, dia sambil mengeluarkan gas karbon dioksida sisa pernafasan dan juga menghirup udara pernafasan sebanyak-banyaknya sehingga paru-parunya dipenuhi oleh udara. Bisa disimpulkan untuk pelajaran hari ini, yaitu alat pernafasan hewan cacing tanah berupa kulit. Serangga bernafas menggunakan trakea. Ikan bernafas menggunakan insang. Amfibi bernafas menggunakan insang, paru-paru, dan kulit. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Mamalia bernafas dengan paru-paru. Alhamdulillah, selesai juga materi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan dari Ustazah. Tetap dibaca bukunya di rumah ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.